izin. Lanjut ke kita. Lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai rilis kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, terima kasih Pak Sekda atas perkenan Bapak membersamai rilis kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta seluruh peserta rilis, baik yang hadir secara offline di ruang Benuanta ini maupun yang hadir secara online melalui saluran YouTube BPS Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2023. Semoga data-data yang kami rilis dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini, kami mencoba melakukan beberapa penyempurnaan tata kelola pelaksanaan rilis. Salah satunya adalah dengan melakukan rilis bersama ini. Bapak Ibu sekalian, indikator yang akan dirilis hari ini adalah perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB triwulan 4 tahun 2023. BPS secara rutin merilis PDRB triwulanan, dan rilis kali ini istimewa karena kita akan merilis PDRB triwulan 4, yang artinya penghitungan untuk PDRB tahun 2023 telah penuh dilakukan. Sehingga selain potret triwulanan, kita juga akan mendapatkan potret untuk tahun 2023 secara penuh atau lebih dikenal sebagai secara kumulatif. Baik, sebagai pengantar saya sampaikan beberapa catatan peristiwa baik yang terjadi selama sepanjang tahun 2023 maupun fenomena yang khususnya terjadi di triwulan 4 tahun 2023. Untuk fenomena sepanjang tahun 2023 di Kaltara masif digelar sejumlah event di daerah, ya, khususnya terkait pelaksanaan IRAW atau Hari Ulang Tahun Daerah, ya, yang banyak digelar di akhir-akhir tahun ini. Kemudian kita juga saksikan bahwa aktivitas konstruksi terus berjalan, ya, di sepanjang tahun 2023 dan sejumlah program percepatan pembangunan. Bagaimana kita lihat pembangunan PLBN gitu ya di Malino, ya. Kemudian pembangunan KIPI serta yang terbesar lainnya adalah konstruksi pembangunan industri pabrik kertas di Tarakan. Ini beberapa highlight fenomena untuk sepanjang tahun 2023. Selanjutnya untuk fenomena triwulan 4 tahun 2023, kita dapatkan potret dari perkembangan sektor industri kita. Itu dari Prom Manufacturing Index yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada triwulan 4 tahun 2023 dengan angka sebesar 51,2%.
Angka ini menunjukkan bahwa kinerja industri berada pada fase ekspansi atau tumbuh, ya. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan lapangan usaha industri pengolahan di Kalimantan Utara yang tumbuh sebesar 0,80% secara year on year. Kemudian rata nilai tukar petani di triwulan 4 juga meningkat 0,57% dibandingkan rata nilai tukar petani di triwulan 3 tahun 2023, ya. Indikator ini menunjukkan adanya penguatan, ya, di pendapatan yang masuk ke kalangan petani. Kemudian secara Q2Q atau triwulan ke triwulan, ya, rata-rata harga batu bara acuan pada triwulan 4 tahun 2023 menurun cukup besar, ya, sebesar 22,43%. Kemudian El Nino juga berdampak cukup lumayan, ya, terhadap lapangan usaha pertanian, ya. Beberapa kita lihat, ya, produksi untuk tanaman pangan kita turun, kemudian ada sedikit gangguan di pola penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Selanjutnya di triwulan 4 juga aktivitas masyarakat juga meningkat, ya, seiring dengan adanya berbagai perayaan hari ulang tahun, ya. Ada hari ulang tahun Kaltara, kemudian HUT, hari ulang tahun untuk kabupaten kota, ya. Sehingga saya ini dilaksanakan di triwulan ketiga, ya, serta perayaan Natal dan Tahun Baru yang tentunya dengan adanya berbagai perayaan ini menyebabkan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Kemudian event menjelang pemilu pun mendorong tumbuhnya konsumsi untuk lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, khususnya ormas maupun partai politik, ya. Kemudian secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan 4 tahun 2023 juga mencapai 4.930 kunjungan, ya. Sedikit meningkat dibandingkan jumlah wisman pada triwulan 3 tahun 2023 yang meningkat sebesar 1,09%. Kemudian dari indikator makro yang kita hitung juga, Kalimantan Utara mengalami inflasi, ya, di bulan Desember tahun 2023 itu sebesar secara year on year 2,44%. Sedangkan mantumannya atau inflasi bulanannya sebesar 0,5% dan inflasi kalendernya sebesar 2,44%. Yang terakhir yang kami ajukan sebagai catatan untuk triwulan 4 adalah terkait realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk triwulan 4 tahun 2023. Untuk belanja pegawai secara triwulanan atau Q2Q meningkat 16,19%, kemudian belanja barang dan jasa meningkat 159,9%, belanja modal, ya, meningkat 304,41%, kemudian belanja bantuan sosial juga meningkat cukup tinggi secara triwulanannya, ya, Q2Q-nya, yaitu 236,94%,
dan retribusi daerah juga meningkat sebesar 8,88%. Perbandingan triwulan 4 dengan triwulan 4 tahun 2022 ditampilkan di baris kedua, sedangkan untuk konsumsi secara akumulatif di tahun 2023 perkembangannya ada di baris ketiga, ya. Sebagai highlight, belanja pegawai secara tahunan 2023 ini tumbuh sebesar 6,9%, kemudian belanja barang dan jasa tumbuh 32,75%, belanja modalnya 82,68%, belanja bantuan sosial naik sebesar 2,55%, kemudian retribusi daerahnya naik 46,74%. Ini beberapa highlight catatan peristiwa yang sangat terkait gitu ya dengan perkembangan PDRB di Kalimantan Utara. Selanjutnya untuk pertumbuhan PDRB-nya, lanjut. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara untuk triwulan 4 tahun 2023 ya atas dasar harga berlaku sebesar 36.265,8 miliar ya. Sedangkan atas dasar harga konstan untuk triwulan 4 ini nilai PDRB-nya adalah 18.083,1 miliar. Dari sini maka pertumbuhan ekonomi Kaltara di triwulan 4 secara year on year atau kalau dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022 tumbuh sebesar 4,61%. Sedangkan secara triwulanan dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023 tumbuh sebesar 2,41%. Kemudian secara situsinya atau kumulatifnya ekonomi Kaltara tumbuh sebesar 4,94%. Nah, jadi ekonomi Kaltara di tahun 2023 dibanding tahun 2022 tumbuh sebesar 4,94%. Yang kita highlight tadi pertumbuhan yang secara situsinya. Baik, kita lihat perkembangannya secara lebih detail ya, di paling tidak di 3 tahun terakhir, khusus untuk triwulanan ya. Secara Q2Q pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tumbuh sedikit menguat dibandingkan triwulan 3 tahun 2023, di mana pada triwulan 3 ekonomi kita tumbuh 2,40, di triwulan 4 ini kita tumbuh sebesar 2,41%. Selanjutnya untuk year on year ya, grafik yang kedua, di triwulan 4 ini kita tumbuh sebesar 4,61% atau melambat dibandingkan triwulan 3 yang tumbuh sebesar 4,78%. Jadi tetap tumbuh, hanya saja pertumbuhannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kemudian untuk situsinya ya, ekonomi Kaltara di tahun 2023 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2022 ya, di mana di tahun 2023 ekonomi kita sekali lagi tumbuh 4,94%, sedangkan di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,32%. Baik, selanjutnya kita bedah berdasarkan
pertumbuhan untuk subsektornya. Ini adalah pertumbuhan secara Y on Y untuk triwulan 4 tahun 2023. Artinya triwulan 4 tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022. Maka apabila kita urutkan ya, lapangan usahanya, 3 terbesar yang tumbuh di triwulan 4 tahun 2023 secara Y on Y ini adalah pengadaan listrik dan gas, ya, lapangan usahanya yang tumbuh 21,02%, kemudian jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 11,32%, kemudian konstruksi yang tumbuh 10,31%. Ya. Ini highlight untuk pertumbuhan secara Y on Y. Sekali lagi perbandingan antara triwulan 4 dengan triwulan 4 tahun 2023 dibanding triwulan 4 tahun 2022. Ya. Kemudian kita coba lihat pertumbuhan secara situsinya atau pertumbuhan antara perekonomian Kaltara tahun 2023 dibanding tahun 2022. Maka 3 besar yang tumbuh, ya, lapangan usahanya adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 18,58%, kemudian jasa keuangan dan asuransi 12,38%, kemudian konstruksi 8,24%. Ini 3 besar pertumbuhan secara situsi ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023. Baik, selanjutnya kita lihat terkait struktur lapangan usahanya. Ya. Saya sampaikan dulu struktur lapangan usaha untuk tahun 2023. Ya. Struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan melibatkan migas dan batubara, maka lapangan usaha yang paling besar mendominasi perekonomian kita adalah pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 34,18%. Lapangan usaha terbesar kedua yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,23%, dan lapangan usaha terbesar ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 11,60%, kemudian konstruksi sebesar 11,45%. Keempat lapangan usaha ini mendominasi struktur PDRB di tahun 2023 dengan porsi sebesar 71,46%. Selanjutnya, apabila kita keluarkan ya, migas dan batu bara, maka untuk pertambangan ya, share-nya sebesar 7,19%, jadi langsung drop ya, cukup besar ya. Ini menunjukkan dominasi batubara kita dan migas ya di Kaltara. Kemudian untuk pertanian berubah menjadi 20,06%, kemudian perdagangan menjadi 16,36%, konstruksi menjadi 16,14%, dan industri pengolahan menjadi 10,82%. 5 lapangan usaha ini memiliki porsi terhadap struktur PDRB kita sebesar 70,57%. Ini apabila kita lihat
PDRB untuk tanpa migas dan batu bara. Ya. Jadi simulasinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian, apabila kita menghitung atau tidak menghitung antara migas dan batu bara. Ya. Baik, untuk mau wrap ya, struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2023 saya kembali tampilkan struktur PDRB-nya ini dengan migas dan ya. Jadi untuk 4 sektor terbesar kita, pertambangan itu masih tumbuh sebesar 3,7%, kemudian pertanian kita masih tumbuh 4,32%, kemudian perdagangan besar dan eceran itu masih tumbuh sebesar 6,77%, kemudian konstruksi tumbuh 8,24%. Ada sektor-sektor lain yang secara struktur porsinya itu rendah, namun memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti yang ditunjukkan di lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, ya, yang tumbuh 18,58%, kemudian jasa keuangan yang tumbuh 12,38%. Jasa keuangan di struktur PDRB-nya mengambil porsi sebesar 1%, sedangkan pengadaan listrik dan gas mengambil porsi di struktur PDRB-nya 0,06%. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat kinerja untuk masing-masing leading sektornya menurut lapangan usaha. Dalam hal ini kami highlight 3 lapangan usaha yang terbesar, yaitu pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ya. Untuk pertambangan, sekali di tahun 2023 sektor ini masih tumbuh besar 3,7%, ya. Melambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 7,0%. Beberapa fenomena yang kami lihat bahwa sejatinya produksi batu bara di Kalimantan Utara terus tumbuh, ya, dari triwulan 1 hingga triwulan 4, ya, jika dibandingkan kondisi tahun 2022. Kemudian produksi barang galian, ya, untuk bahan-bahan konstruksi juga masih terus tumbuh seiring berkembangnya sektor konstruksi selama tahun 2023 ini. Kemudian pertanian juga masih tumbuh di tahun 2012 sebesar 4,32%, lebih tinggi pertumbuhannya dibanding tahun 2022 tumbuh sebesar 3,0%. Beberapa yang kami dapatkan bahwa perikanan di tahun 2023 khususnya untuk komoditas rumput laut produksinya mengalami peningkatan besar. Kemudian untuk perkebunan juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, ya, khususnya produksi TBS yang tumbuh sebesar 5,58% dibanding tahun 2022. Kemudian untuk pertambangan, sektor lapangan usaha ini di tahun 2023 tumbuh sebesar 6,77%, ya, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 8,89%. Beberapa catatan yang kami dapatkan, indeks keyakinan konsumen itu terus meningkat, ya, berdasarkan pengukuran di tahun 2023, artinya optimisme masyarakat dalam melakukan konsumsi cukup tinggi.
ya. Perdagangan besar dan eceran juga tumbuh sebesar 7,19%, didorong peningkatan pasokan barang domestik dan impor. Kemudian aktivitas masyarakat ya yang semakin masif, ya khususnya perayaan-perayaan keagamaan, kemudian hari ulang tahun yang di tahun 2023 kita helat cukup besar, itu memberikan dampak yang sangat positif sekali terhadap sektor perdagangan ini. Ini sekilas ya kinerja untuk lapangan usaha yang menjadi leading sektor PDRB Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2023 ini. Selanjutnya adalah sumber pertumbuhan. Tadi telah disampaikan bahwa untuk triwulan 4 tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita itu sebesar 4,61%. Ya. Sumber pertumbuhan ekonomi yang terbesar itu disumbang oleh lapangan usaha konstruksi ya, dengan besaran sebesar 1,21%. Ya, jadi 4,61% ini 1,21%-nya dari lapangan usaha konstruksi dan 1,17%-nya dari lapangan usaha perdagangan. Jadi ini beberapa yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 4 tahun 2003. Kemudian kalau untuk selama 1 tahunnya, ya, sumber pertumbuhannya itu yang terbesar dari pertambangan yang memberikan sumbangsi sebesar 1% ya sebagai sumber pertumbuhannya. Ini sedikit salah kutip kelihatannya, harusnya 4,94 yang di atas, yang di atasnya. 479. Betul, 479. Baik, selanjutnya kita lihat potret PDRB menurut pengeluarannya. Ya. Untuk PDRB pengeluaran, lanjut Mas. Dipotret berdasarkan 6 kelompok komponen pengeluaran, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT, lembaga non-profit rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Harusnya ada satu komponen lagi yaitu inventory, namun karena nilainya sangat kecil tidak kami cantumkan di sini. Kita lihat yang pertama untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ya. Di triwulan 4 ini secara Y on Y ya, atau apabila dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022, maka konsumsi rumah tangga kita tumbuh cukup fantastis ya, 5,96% tumbuhnya ya, dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022 yang sebesar tumbuhnya 4,79%. Kemudian untuk pengeluaran konsumsi Oke, lanjut Mas Ahmad, lanjut.
Beberapa fenomena yang mendukung ya terkait perkembangan atau pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara Y on Y ini adalah dari penghitungan kami adanya kenaikan pada seluruh subkomponen, yaitu konsumsi makan dan minum, kemudian konsumsi untuk pakaian, alas kaki dan jasa perawatan, konsumsi untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga, konsumsi untuk kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel lainnya. Jadi dari survei kami terjadi memang peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang keduanya, momen perayaan hari ulang tahun Kaltara dan HUT Kabupaten Kota di Kaltara serta perayaan Natal dan Tahun Baru juga menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga cukup meningkat gitu ya di triwulan 4 tahun 2023 ini. Kemudian untuk konsumsi LNPRT ya, di triwulan 4 ini secara Y on Y tumbuh sebesar 17,22%. Ya, ini tumbuh paling tinggi ya untuk komponen pengeluaran. Beberapa fenomena yang mendukung adalah meningkatnya konsumsi LNPRT ini disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan ormas dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian adanya peningkatan aktivitas ormas dan partai politik ya, antara lain adanya pelaksanaan Rakerda Dewan Adat Dayak gitu ya, Rakerda Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia yang dilaksanakan di Nunukan, dan Rakerda partai politik dalam rangkaian persiapan pemilu ya. Jadi ini yang mendongkrak konsumsi untuk LNPRT. Kemudian adanya aksi damai, solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina yang digelar sejumlah ormas di Kaltara. Lanjut, untuk konsumsi pemerintah ya, di triwulan 4 secara Y on Y tumbuh sebesar 1,23%. Ya. Beberapa hal yang mendukung yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan akibat adanya kenaikan total APBD Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota. Salah satunya adalah kenaikan anggaran belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Utara dari 2,3 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,9 triliun pada tahun 2023 atau naik sebesar 26%. Ya. Kenaikan APBD ini disebabkan oleh naiknya anggaran DAK, DID, dan TKDD yang bersumber dari APBN. Kalau kita tilik dari realisasi belanjanya, ya, belanja pegawai APBD Kaltara pun meningkat sebesar 10,36%. Kemudian belanja barang dan jasa naik 32,44%. Belanja bantuan sosial naik sebesar 22,8% dan retribusi daerah naik sebesar 22,83%. Ini beberapa fenomena yang mendukung meningkatnya konsumsi pemerintah di triwulan 4 secara Y on Y. Kemudian untuk pembentukan modal tetap bruto ya juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan 4 ini. Secara Y on Y, PMTB tumbuh sebesar 8,46%. Ya. Beberapa fenomena yang mendukung
PMTB untuk bangunan itu tumbuh 7,92% dan non bangunan tumbuh sebesar 9,48%. Kemudian adanya kenaikan PMTB bangunan ini sejalan dengan nilai tambah bruto untuk konstruksi yang tumbuh sebesar 10,31%. Kemudian realisasi pengadaan semen juga meningkat di triwulan 4 ini sebesar 122,78%. Ya. Kemudian kenaikan PMTB non bangunan disebabkan adanya kenaikan impor barang luar negeri berupa peralatan dan mesin senilai 3,2 triliun. Tercatat 2 mega proyek di Provinsi Kalimantan Utara kini menjadi bagian proyek strategis nasional, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri hijau yang terus berjalan. Kemudian realisasi belanja modal dari APBD Kaltara juga meningkat sebesar 94,86%. Jadi untuk pembentukan modal tetap bruto ini dari sisi swasta meningkat, dari sisi pemerintah juga meningkat. Kemudian untuk komponen ekspor barang dan jasa ya secara Y on Y juga kita masih tumbuh ya. Di triwulan 4 ini tumbuh sebesar 1,51%. Ya. Sedikit melambat ya bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuhnya 5,17%. Ya. Beberapa catatan yang kami dapatkan adalah nilai ekspor barang dan jasa itu tumbuh disebabkan oleh peningkatan nilai dan volume pada komoditas utama antara lain bahan bakar mineral, mineral dan produk sulingnya. Ya. Tujuan ekspor untuk memenuhi perkara mitra dagang dan domestik. Kemudian kayu kita, ya. Kemudian barang rajutan, kapal laut, perikan, batu bara juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, TPK hotel berbintang dan akomodasi lainnya pada bulan Desember juga tumbuh ya sebesar TPK-nya 41,85% secara Y on Y, dengan jumlah wisman pada bulan Juli sampai September sebanyak pada bulan Oktober sampai Desember sebanyak 4.930 kunjungan. Ya. Kemudian untuk impor barang dan jasa secara Y on Y juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,04%. Ya. Tadi di ekspor kita tumbuh 1,51%, sedangkan di impor kita tumbuh 1,04%. Jadi ada selisih ya yang cukup lumayan antara ekspor dan impor kita. Lanjut, untuk strukturnya ya PDRB menurut pengeluaran ya di triwulan 4 tahun 2023 ini struktur yang terbesar itu di net ekspor ya sebesar 49,39%. Ya. Kemudian yang keduanya PMTB sebesar 28,29%, dan yang ketiganya konsumsi rumah tangga ya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 11,02%. Ya. Net ekspor ini berarti ekspor dikurangin impor. Ya. Lanjut, untuk sumber pertumbuhannya, terbesar yaitu dari pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sebesar 2,47%. Lanjut, tadi kita telah sampaikan ya
PDRB pengeluaran untuk triwulan 4 ya, di bagian akhir dari rilis ini saya sampaikan untuk PDRB pengeluaran secara C2C atau kumulatifnya. Jadi ini struktur dan pertumbuhan PDRB pengeluaran untuk tahun 2023 ya. Seperti yang telah disampaikan di awal ya, bahwa untuk strukturnya tiga besarnya adalah net ekspor ya. Untuk C2C-nya besarannya di 54%. Ya, kemudian PMTB-nya di 26,02%, sedangkan konsumsi rumah tangganya di angka 13,30%. Untuk pertumbuhan secara C2C, rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,74%, kemudian net ekspor tumbuh sebesar 2%, kemudian PMTB tumbuh sebesar 9,13%. Ya. Ini kira-kira perbandingan antara struktur dan pertumbuhannya untuk PDRB menurut pengeluaran. Kemudian untuk kinerja komponen pengeluaran utama ya, saya sampaikan tiga saja, yaitu konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor ya. Sekali lagi untuk konsumsi rumah tangga memang tumbuh cukup baik ya, karena ada penguatan untuk seluruh kelompok konsumsi ya, utamanya pada makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta kesehatan. Sedangkan untuk PMTB tumbuh tahun 2023 karena tercatat 2 mega proyek di Provinsi Kalimantan Utara ya, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga air Kayan Mentarang ya, Kayan dan Mentarang, dan kawasan industri hijau atau KIHI ya, yang terus berjalan pembangunannya. Ini terus mendorong ya pertumbuhan PMTB. Kemudian untuk ekspor juga terjadi pelambatan ya dibanding tahun 2022 karena adanya penurunan ekspor ke luar negeri untuk produk pertambangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi. Untuk pertumbuhannya ya, source of growth-nya, sumber pertumbuhannya di tahun 2023 ini terbesar yaitu pembentukan modal tetap bruto ya, yang tumbuh sebesar 2,61%. Jadi 2,61% dari 4,94 itu dibentuk oleh kelompok pembentukan modal tetap. Jadi ini komponen pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi PDRB pengeluaran tahun 2023. Terakhir, sekedar perbandingan antar wilayah untuk di Pulau Kalimantan ya, memiliki share terhadap perekonomian nasional sebesar 8,49%. Kemudian di Pulau Kalimantan perekonomiannya tumbuh sebesar 5,43%. Secara distribusi ya, paling besar disumbang oleh Kalimantan Timur ya, berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan sebesar 48,38%, sedangkan Kaltara kontribusinya di perekonomian Pulau Kalimantan sebesar 8,45%. Untuk pertumbuhannya Kalimantan Timur sebesar 6,22%, sedangkan Kalimantan Utara 4,94%. Jadi di Pulau Kalimantan perekonomian kita tumbuh ya
setelah Kalimantan Timur, ya. Baru provinsi lain di Kalimantan. Demikian sekedar perbandingan untuk provinsi di Pulau Kalimantan. Demikian untuk rilis kali ini terkait pertumbuhan ekonomi. Bahan lengkap terkait apa-apa yang tadi sudah disampaikan dapat Bapak Ibu download ya, di website BPS Provinsi Kalimantan Utara di kaltara.go.id. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.